Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ketika kalian sedang menyaksikan video ini, kalian dalam keadaan sehat walafiat, terutama terbebas dari virus COVID-19. Nah, untuk melanjutkan pembahasan materi kita yang sempat tertunda karena penanggulangan virus COVID-19 atau penyakit corona ini, sehingga kegiatan pembelajaran kita di kelas itu diliburkan selama 14 hari. Dan karena virus COVID-19 ini merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi di tahun ini di negara kita, bahkan bukan hanya di negara kita tetapi juga di seluruh dunia, sehingga pemerintah yang tadinya berencana untuk memberhentikan kegiatan belajar mengajar selama 14 hari itu diperpanjang sampai 23 Mei. Jadi selama itu kita akan melakukan pembelajaran dengan berbagai macam aplikasi yang ada untuk melakukan kegiatan belajar mengajar melalui jarak jauh atau di rumah masing-masing ya. Karena sekarang kita itu tidak dianjurkan untuk bepergian ke tempat-tempat ramai, tempat-tempat umum. Kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting, kita dianjurkan untuk berdiam diri di rumah, mengisolasi diri, karena itu instruksi langsung dari pemerintah. Karena itu merupakan salah satu upaya pemerintah mencegah, bukan mencegah ya, tetapi meminimalisir penularan virus COVID-19 ini. Karena virus ini penyebarannya sangat cepat dibandingkan dengan virus-virus yang lain, karena mereka dapat bertahan di benda mati itu kurang lebih selama 12 jam. Jadi lebih lama dari virus-virus yang lain. Jadi sehingga di dalam menemukan vaksinnya itu sendiri, sampai sekarang itu belum ada vaksin yang bisa benar-benar untuk menanggulangi virus ini. Baik, kembali ke materi pembelajaran kita ya. Sebelum kita mulai pembahasan, alangkah baiknya kita membaca doa dulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silahkan kalian ambil buku kalian, LKS PPKN untuk kelas 10. Jadi video ini sengaja Bapak buatkan khusus untuk peserta didik yang ada di SMKS Binong Permai Anurmania. Sebagai tindak lanjut sistem belajar mengajar selain di dalam kelas, jadi kita lanjutkan di salah satu aplikasi YouTube ini, sehingga pembelajaran dapat berlangsung meskipun tidak ada pertemuan tatap muka langsung ya. Nah, silahkan kalian simak. Jadi sekarang kita ngebahas mengenai materi bab 3. Jadi kalau di LKS itu ada di halaman 33. Silahkan kalian buka halaman 33. Nah, di situ ada bab 3 mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dimana dengan mempelajari ini, Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan apa itu otonomi daerah atau desentralisasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita bahas, sedikit pembukaan dulu, di mana hubungan pemerintah pusat dan daerah itu menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama itu adalah desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah kedudukan dan peran pemerintah pusat terhadap pemerintahan otonomi daerah. Di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI itu adalah bentuk kesatuan yang menampung kemajemukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri kita ketahui bahwa artinya adalah berbeda-beda tetapi satu tujuan. Apanya yang berbeda? Nah, jadi Indonesia itu adalah negara kaya
selain kaya sumber daya alamnya juga kaya akan perbedaan, baik itu suku, ras, agama, bahasa, dan semacamnya. Nah, jadi di sini adalah pemerintah daerah dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilatar belakangi oleh kehendak dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal tersebut dilakukan setelah mempelajari praktek ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis atau terpusat. Nah, jadi kebijakan yang cenderung sentralistis ini mengakibatkan pemerintah pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan pemerintahan di daerah, sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur mengurus daerah sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimiliki daerah tersebut. Jadi kita ketahui ya, jadi setiap daerah itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau kita bisa bayangkan bagaimana kalau misalkan dipimpin oleh satu sistem pemerintahan dengan kondisi kondisi daerah-daerah di negara Indonesia yang berbeda-beda dengan sistem yang sama, otomatis itu tidak akan sesuai ya. Kayak mungkin untuk kebijakan pemerintahan terpusat ini, jika mengeluarkan suatu kebijakan untuk daerah pantai misalnya, nah itu belum tentu cocok untuk di daerah pegunungan. Jadi di sini diperlukan yang namanya desentralisasi atau otonomi daerah, sehingga daerah-daerah tersebut bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya sendiri. Baik itu dari sumber daya alamnya, terus wisatanya, manusianya sendiri, bahkan dari kebudayaan daerah tersebut itu bisa dikembangkan melalui sistem otonomi daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing atau mengurus rumah tangganya masing-masing. Next. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kita ketahui ya, Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah geografis yang luas, dari Sabang sampai Merauke. Luasnya daerah di negara kita itu terbagi atas beberapa provinsi, kabupaten, serta kota. Maka daerah-daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan tujuan mempermudah kinerja pemerintah pusat terhadap daerahnya, sehingga digunakanlah suatu asas yang dinamakan asas otonomi daerah, yang diatur dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan didukung oleh sumber-sumber hukum lainnya yang mengatur tentang desentralisasi atau otonomi daerah ini. Next. Nah, pengertian desentralisasi ini merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa ya, atau tindakan mula-mula dan aspirasi masyarakatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi dengan adanya desentralisasi ini, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana itu dapat didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan kepada daerah tersebut untuk mengurusi daerahnya dengan tujuan memaksimalkan apa yang menjadi ciri khas daerah tersebut, tapi tidak terlepas dari tujuan utamanya, yaitu adalah mensejahterakan rakyatnya. Nah, desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintah, baik dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Baik. Nah, jika dilihat dari fungsi pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel. Nah, dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi, itu dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Terus yang B, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien. Jadi dengan cakupan wilayah yang kecil, nah, jadi segala
kebijakan-kebijakannya itu bisa lebih efektif dan lebih efisien terhadap daerah-daerah tersebut jika dibandingkan dengan pemerintahan terpusat. Terus yang C, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Jadi desentralisasi ini lebih inovatif ya. Jadi setiap daerah itu bisa mengembangkan daerahnya sendiri dengan memperhatikan apa yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Terus yang D, satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya pemerintahan daerah yang lebih tinggi, dalam artian satuan-satuan desentralisasi itu lebih produktif. Baik, next. Nah, kelebihan desentralisasi diantaranya sebagai berikut. Jadi sistem desentralisasi ini memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan dibandingkan jika dipimpin oleh pemerintah terpusat tanpa adanya otonomi daerah. Coba kalian bayangkan bagaimana mengurusi Indonesia dari Sabang sampai Merauke terpusat kepada satu pemerintahan. Otomatis di dalam kinerjanya sendiri atau di dalam tubuh pemerintah tersebut akan terjadi banyak sekali kesibukan-kesibukannya untuk mengurusi daerah-daerah yang sangat luas, yang terdiri dari beribuan-ribuan pulau dan luasnya perairan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita tidak bisa bayangkan bagaimana repotnya manajemen pemerintah terpusat itu. Jadi di sini dasarkanlah desentralisasi dengan otonomi daerah atau penyerahan kewenangan kepada pemimpin-pemimpin daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri dengan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyat yang ada di daerah tersebut. Dengan memperhatikan sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dan potensi yang bisa dikembangkan dari daerah tersebut. Baik, yang pertama yaitu A. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Nah, seperti yang tadi Bapak katakan ya. Jadi kalau untuk sistem desentralisasi ini itu memperingan manajemen pemerintah pusat. Jadi manajemennya dibagi-bagi kepada pemerintah daerah. Jadi data-data yang penting saja itu yang dikirimkan ke pusat. Baik. B. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Nah, jadi dengan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurusi daerahnya sendiri, itu dapat memperingan pusat pemerintahan. Jadi dalam artian tidak terlalu terfokus kepada setiap daerah untuk mengembangkan daerah tersebut karena sudah diserahkan kewenangannya kepada pemerintahan daerah. Terus yang C, dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Jadi kalau misalkan ada suatu kejadian di suatu daerah, nah yang mana kebutuhannya ini sangat mendesak ya, katakan mendesak. Jadi kita tidak perlu meminta kebijakan dari pemerintah pusat karena itu akan sangat lama prosesnya. Jadi pemerintah daerah tersebut bisa mengeluarkan peraturan-peraturan melalui Perda tanpa meminta persetujuan kepada pemerintah pusat dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku yang khususnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di Indonesia, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, berikutnya. Next. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, jadi hubungan harmonis ini menjalin kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bisa lebih harmonis.
baik itu dengan kunjungan dari pusat ke daerah atau daerah ke pusat, dan kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya yang bisa membuat hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu menjadi lebih harmonis. Terus yang dapat mengurangi birokrasi, artinya sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah dapat diburuk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Seperti yang tadi dijelaskan ya mengenai poin yang C, nah itu. Jadi keputusannya dapat segera dilaksanakan jika peraturannya yang keluar dari Perda tanpa ada proses dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, baru disebarkan ke daerah masing-masing. Next. Dua, otonomi daerah. Istilah otonomi daerah sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berasal dari dua suku kata, auto dan nomos, di mana auto itu sendiri berarti sendiri, auto sendiri ya, selain daripada sendiri lah, dan nomos yang berarti hukum. Jadi otonomi sendiri itu secara bahasa artinya hukum sendiri. Kalau secara istilah yaitu tadi kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, ini landasannya ya, landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi banyak asas-asas hukumnya, bukan hanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tapi masih banyak lagi undang-undang yang lain yang mengatur tentang otonomi daerah atau desentralisasi ini. Tujuan otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Di antaranya itu yang pertama, supaya tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintah pada tingkat pusat. Nah, seperti yang tadi Bapak bahas di awal, bagaimana jika pemerintahan ini terpusat tanpa ada namanya desentralisasi atau otonomi daerah. Jadi bagaimana repotnya manajemen pemerintahan tersebut. Terus yang B, supaya pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat. Yang tadi Bapak bahas, bagaimana kalau misalkan pemerintah terpusat itu mengeluarkan kebijakan ya, mungkin cocok untuk di daerah pantai, tapi mungkin tidak akan cocok kebijakan tersebut untuk di daerah yang pegunungan. Karena berbeda iklim, berbeda potensinya ya, berbeda potensi. Bagaimana kita tahu potensi di daerah pantai dan potensi di daerah gunung itu sangat jauh berbeda. Terus yang C, supaya kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik. Jadi dengan sistem otonomi daerah ini, kepentingan umum itu dapat diurus lebih baik oleh pemerintahnya masing-masing. Next, 3. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Nah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dengan demikian dapat memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang menjadi tujuan utama desentralisasi ini atau otonomi daerah.
di mana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Nah, hal tersebut merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah, selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi atau pelaksanaan atau penerapan tuntutan globalisasi. Jadi sudah banyak negara-negara di luar sana ya yang menganut sistem demokrasi ini sudah melakukan desentralisasi atau otonomi daerah, di mana globalisasi sendiri memiliki pengertian proses adaptasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Empat, landasan hukum penerapan otonomi daerah. Jadi selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tadi, masih banyak lagi yang menjadi asas atau landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7, terus pasal 18A ayat 1 dan ayat 2, terus pasal 18B ayat 1 dan ayat 2. Nah, itu landasan hukum penerapan otonomi daerah ya, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi disebutkan ada beberapa pasal yang menyebutkan tentang penerapan otonomi daerah di Indonesia. Terus berikutnya adalah ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next, landasan hukum penerapan otonomi daerah berikutnya, yaitu ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Next. Nah, yang menjadi landasan hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Next. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Next. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, ini merupakan revisi atau perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Next. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan didukung oleh sumber-sumber hukum lainnya. Jadi masih banyak sumber-sumber hukum yang membahas di dalamnya itu mengenai tentang penerapan otonomi daerah di Indonesia. 5. Nilai dimensi dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Jadi banyak sekali ya ini nilai-nilai dimensi prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nah, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Di mana A itu ada nilai otonomi daerah, di mana dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Jadi ada dua nilai ya. Nah, yang pertama itu ada nilai unitaris, yang mana diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, and head state, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat,
bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Jadi tidak ada negara di dalam negara, seperti negara Cina ya, yang di dalamnya itu ada negara Hong Kong, Taipei. Nah, jadi di Indonesia itu tidak mengizinkan seperti itu. Silahkan melakukan kewenangan sendiri terhadap daerah, tetapi tidak untuk bertujuan mendirikan suatu negara di atas negara. Terus yang kedua, nilai dasar resentralisasi teritorial. Nah, jadi memberikan kepada kelompok yang mempunyai batas-batas teritorial suatu organisasi tersendiri, dengan demikian memberi kemungkinan suatu kebijakan sendiri dalam sistem keseluruhan pemerintahan. Jadi ada daerah-daerah teritorialnya di setiap daerah itu, atau perbatasan-perbatasannya. Nah, itulah nilai otonomi daerah. Terus yang B, dimensi otonomi daerah. Nah, titik berat pelaksanaan otonomi daerah yaitu pada daerah, kabupaten, atau kota, dengan beberapa dasar pertimbangan diantaranya dimensi politik, dimensi administratif, dan pelaksanaan pembangunan. Jadi ini dititik beratan kepada pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota dibandingkan dengan tingkat provinsi. Nah ini ya, jadi titik berat pelaksanaan otonomi daerah yaitu pada daerah, kabupaten, atau kota dengan beberapa dasar pertimbangan, di antaranya dimensi politik, dimensi administratif, dan pelaksanaan pembangunan. Otomatis kalau misalkan di setiap tingkat kabupaten kota pembangunannya itu maju, ya otomatis ke tingkat selanjutnya yaitu tingkat provinsi juga akan mengalami kemajuan. Yang C, prinsip otonomi daerah. Nah, prinsip otonom yang dianut dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis, artinya mudah untuk menyesuaikan. Jelas ya, dengan sistem otonomi daerah ini otomatis dapat mudah disesuaikan bentuk pemerintahannya dengan kondisi masyarakatnya dan kondisi geografis dari masyarakat tersebut. Oke, sekian ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi menambah wawasan dan pengetahuan kita, terutama bagi sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang mana sistem pemerintahan Indonesia itu menganut sistem asas desentralisasi atau otonomi daerah, atau penyerahan kekuasaan kewenangan daerah kepada pemerintah daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Jadi mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata dari Bapak, terus karena bahasanya juga masih kaku. Jadi gimana ya rasanya kalau ngomong sendiri, itu beda rasanya kalau kita bertatap muka secara langsung. Jadi bahasanya agak sedikit kaku, dan karena ini di record, jadi kalau misalkan ada kesalahan itu ya mungkin tidak Nah baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan tugas dulu ya, dimana kalian mengerjakan tugas di halaman 36. Nah, jadi kalian buka LKS-nya. Kalau yang dari tadi hanya mendengarkan dan melihat tanpa memegang LKS, silahkan kalian ambil LKS-nya, terus buka halaman 36. Nah, terus di situ kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, dan hasilnya kalian kirimkan melalui email Bapak. Yang alamat emailnya nanti Bapak tuliskan di link deskripsi, silahkan kalian cek. Nah, jadi kalian kirimkan jawaban kalian. Itu bisa kalian catat di buku tulis, terus kalian foto.
Nah, terus kalian send ke email Bapak, ataupun kalian mengetik di Microsoft Office. Nah, terus filenya kalian kirimkan ke Bapak. Nah, jadi semua itu Bapak terima sebagai jawaban kalian ya. Oke. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Sekali lagi Bapak ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, terutama dari COVID-19. Terus isolasi diri, hindari keramaian. Terus waspada, tetapi jangan panik. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.